evaluasi satu kali, yaitu UTS 1. Seperti biasa, oke. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silahkan adik-adik, saya kasih kesempatan. Kalau tidak, saya lanjut dengan bagian kedua, yaitu ikatan kimia. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan yang bisa didiskusikan bersama-sama atau ada yang perlu dibahas, silahkan. Yang berkaitan dengan persiapan UTS 1 atau mungkin kuliah kemarin, silahkan saja. Sebelum saya lanjut ke bagian yang kedua, ikatan kimia. Tidak ada. Kalau tidak ada dua kemungkinan. Ya, adik benar-benar sudah mengerti semua, sehingga karena sudah mengerti semua, jadi tidak perlu lagi yang ragu-ragu, jadi tidak perlu didiskusikan lagi. Atau, nah, saya takutnya yang kedua ini, yaitu belum belajar sama sekali. Oke, sehingga tidak ada atau tidak tahu apa yang ditanyakan. Karena ya memang belum belajar, ya, oke, praktis tidak tahu apa-apa. Itu yang saya takutkan itu. Ya, mudah-mudahan adik-adik, yaitu terutama khususnya kelas kimia dasar B04 tidak seperti itu ya, seperti yang tidak ngerti apa-apa, itu yang tidak saya harapkan. Ya, mudah-mudahan yang pertama. Jadi adik-adik sudah mengerti semua apa yang saya kasih, apa yang saya berikan, sehingga nanti evaluasi hari Sabtu tidak ada problem. Ya, diharapkan sih nilainya maksimal, kan kira-kira seperti itu ya. Iya Pak. Pak, maaf Pak. Nanti ketika ada pertanyaan bakal kami sampaikan Pak. Oke, ya. Jadi sementara tidak ada ya. Untuk sementara belum sepertinya Pak. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya yang pertama ya, artinya tidak ada problem mengenai perkuliahan, materi perkuliahan, apakah soal dan sebagainya, ya paling tidak untuk persiapan untuk UTS yang akan datang. Oke, kalau tidak gitu saya lanjut dengan materi bagian yang kedua ya. Oke, saya share dulu slide-nya ya. Slide-nya sudah dapat dilihat di Pak Ade, udah dicek ya? Udah. Oh, ini kelihatannya bagian kedua. Oke. Bisa kelihatan, Dek? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya? Bisa, Bagian Pak. kedua ya. Oke. Saya lanjut kalau gitu ya. Yaitu ikatan kimia bagian kedua, yaitu yang nanti akan membahas mengenai yaitu geometri daripada molekul. Oke. Nah, kalau tahu geometrinya, nanti kita bisa memprediksi yaitu sifat-sifat daripada suatu molekul. Oke, sekali lagi. Dengan mengetahui geometri molekul, maka kita akan mengetahui sifat daripada molekul yang bersangkutan. Oke, sebagai contoh adalah kepolaran misalkan. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Oke, nah ini adalah salah satu molekul yang paling besar yang kita kenal, yang kaitannya dengan protein ya, protein. Contohnya di sini adalah yaitu enzim yang berkaitan dengan HIV. Wah, serem banget ya HIV ya. Oke. Nggak masalah. Nah ini nanti kalau adik-adik berkecimpung dalam bidang biokimia, pasti akan belajar mengenai enzim ya. Enzim, apa itu enzim? Adalah yaitu katalis
yang nanti berperan atau fungsinya nanti bermacam-macam. Oke, nanti khusus itu ya. Oke, nah kita lanjut sekarang mengenai kelanjutan kuliah sebelumnya, yaitu berkaitan dengan geometri molekul. Kita kemarin sudah belajar mengenai struktur Lewis, oke? Di mana bagaimana mengetahui struktur Lewis yang paling stabil. Pertama, masih ingat ya, harus tahu nomor atom dari masing-masing atom yang berikatan. Kemudian dari tahu nomor atom, kita tahu apa namanya elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron. Kalau sudah tahu elektron valensi, ke elektronegatifan yang paling kecil. Nah, dari sana kita bisa membuat struktur Lewis, yaitu dengan membuat atom dengan keelektronegatifan terkecil itu berada di tengah atau di pusat, di center, kan kira-kira gitu ya. Kemudian baru atom-atom yang lainnya didistribusikan ke dalam atom pusat. Nah, dari sana kita juga bisa nanti mendistribusikan jumlah elektron valensi semua sesuai dengan aturan oktet, kecuali nanti hidrogen ya, karena mengikuti sama juga aturan juga itu, tapi kan mengikuti aturan gas mulia, contohnya helium misalkan ya. Yang penting sudah mengikuti aturan oktet. Nah, apakah kita bisa mengetahui struktur Lewis yang stabil atau tidak? Belum tentu. Kita harus tahu yaitu muatan formal. Kita juga sudah bahas mengenai muatan formal kemarin. Nah, sekarang kita lanjut mengenai kelanjutan daripada struktur Lewis, yaitu kaitannya dengan teori ikatan valensi. Ada dua teori yang mendasari, yaitu yang pertama yang dikenal dengan teori PSEPR. Saya kira di SMA sudah kenal teori PSEPR. Yaitu teori apa? Yaitu teori tolakan pasangan elektron daripada kulit valensi. Jadi teori tolakan pasangan elektron yang berada pada kulit valensi, atau dikenal sebagai PSEPR. Ada juga yang mengenal domain, teori domain elektron. Boleh saja. Nah, bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Dari teori PSEPR, nanti kita bisa memprediksi geometri daripada suatu molekul. Kemudian dengan mengetahui tolakan apakah elektron ikatan, apakah elektron bebas, ya. Nah, itu nanti akan kita lihat berapa domain elektronnya, berapa tangan daripada atom pusat, kan kira-kira gitu ya. Jadi dengan tolakan pasangan elektron valensi, nanti kita bisa memprediksi tolakan dari pasangan elektron ikatan atau tolakan pasangan elektron bebas. Nanti tangannya berapa? Contoh misalkan, nah ini. Kedengaran suara saya dan slide-nya deh? Terdengar ya? Terlihat, Pak. Sebagai contoh yang paling sederhana, yaitu dengan rumus AB2. Nah, kalau kita perhatikan, atom pusatnya berarti A. Jadi atom pusatnya berarti A. Nah, kemudian berapa tangan dari atom pusat? Kalau lihat tangannya pasti 2 ya. Kiri dan kanan. Saya bisa tuliskan sebagai berikut. A. Nah, perhatikan ini tangannya ada 2. Tangannya ada 2. Kemudian jumlah pasangan elektron bebas di atom pusat. Kalau kita perhatikan ada atau tidak, Dek? Dengan rumus AB2. Apakah ada pasangan elektron bebas di dalam atom pusat dengan AB2?
Tidak ada. Oke, jadi ini 0. Oke. Nah, perhatikan di sini. Karena berdasarkan teori PACPR, karena ada dua tangan, maka posisi tangan tersebut bagaimana, Dek? Oke, sudutnya 180 derajat. Ya. Apakah ada sudut lain yang tolakannya lebih kecil dari 180 derajat? Nah, kalau ini kan tidak ada pasangan elektron bebas. Perhatikan ini ya. Hanya dua tangan. Di mana pasangan elektron bebas di dalam atom pusat tidak ada. Berarti kan hanya dua tangan. Maka sudut yang paling mungkin, yang tolakannya paling kecil, berapa? Cuma 180, Pak. Oke, cuma 180 derajat. Oke, nggak mungkin ada sudut lain daripada itu ya. Oke, tolakan yang paling kecil 180 derajat. Perhatikan. Jadi tangannya tuh harus membentuk sudut lurus atau linear. Artinya dengan sudut 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa memprediksi geometrinya. Kira-kira geometrinya bagaimana, deh? Dari dua tangan itu? Gampang kan? Linear. Oke, linear. Udah jelas-jelas linear kan ya? Oke, linear ya. Oke. Gampang. Contohnya apa ini? Contohnya. Bisa berikan contohnya, deh? Pernah dengar beryllium diklorida? Oke. Be berapa elektron, nomor atom Be berapa, deh? Be nomor atomnya berapa? 4. Berarti 1s2, 2s2. Oke. Nah, karena di sini 2 elektron valensi atom pusat, maka otomatis saya bisa tuliskan ini adalah 1 dan 2. Kan kira-kira situ kan ya? Oke. Kita tahu bahwa satu elektron itu perlu atom lain supaya dia bisa membentuk ikatan kovalen. Itu contohnya adalah Cl. Cl berapa elektron valensi, deh? Langsung saja lah. 7. Oke, karena dia golongan halida. Jadi saya bisa tuliskan 7 seperti ini ya. Perhatikan ini 1 elektron. Oke. Nah, 1 elektron dengan 1 tangan dari A yang mengandung 1 elektron ini bisa berikatan. Oke, membentuklah seperti berikut. Perhatikan Be, Cl, Cl. Kan kira-kira itu ya. Oke. Maka sudutnya di sini yaitu 180 derajat. Oke, bukan Celcius ya. 180 derajat. Bisa ngikutin, deh? Yang paling sederhana. Bisa ya? Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contohnya adalah beryllium klorida. Oke. Kenapa beryllium klorida? Nah, kita menganggapnya di sini logam dan non-logam. Oke. Kalau non-logam biasanya sering dinyatakan sebagai beryllium diklorida, kan kira-kira situ ya. Oke. Saya kira hanya ada 2 pasang elektron ikatan dan tidak ada elektron bebas di dalam atom pusat. Perhatikan. Sehingga dia linear. Geometrinya linear. Sudutnya 180 derajat. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya. Nah, sekarang AB3. Oke, berapa tangan di dalam atom pusat, dek? 3, Pak.
3. Agak jelas sedikit? 3. 3. Oke. Berapa elektron pasangan bebas? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, perhatikan 0. Maka sudut yang paling mungkin dari atom pusat dengan 3 tangan. Apa dia? 120 gitu. Oke, 120 ya. Oke. 120 perhatikan. Dengan tangannya itu jadi membentuk sudut 180 yang paling tolakannya paling kecil kan ya. Oke. Sehingga dari bentuk itu nanti kita bisa mengenal geometrinya. Maka geometrinya adalah trigonal planar, oke, sesuai dengan sudutnya. Contohnya apa ini, Dek? Contohnya boron dengan BF halogen, Pak. oke, BF3 misalkan ya. Oke, BH3 juga boleh. Oke. Oke, jadi B memiliki elektron valensi 3, boron. Karena nomor atomnya 5. Oke. Kemudian fluor memiliki elektron valensi 7 masing-masing. Sehingga dia memerlukan 3 atom fluor, oke, untuk mengisi masing-masing 1 elektron daripada elektron valensi boron. Oke, saya kira nggak masalah ya. Ini masih sederhana ya, pelan-pelan. Sudutnya 120. Kalau 120 berarti 3 segitiga planar. Oke. Berikutnya. Nah, AB4 secara garis besar. Oke, jumlah pasangan elektron ikatan atau dikenal sebagai tangannya. Berapa di tangannya? 4. 4. Oke. Berapa elektron yang tidak berpasangan? 0, Pak. 0. Oke. Nah, kira-kira sudut yang paling mungkin dengan rumus AB4, kira-kira berapa sudutnya? Yang paling stabil, artinya tolakannya paling rendah. Berapa sudutnya? 109,5. Oke, kalau dia segi 4, nah ini adalah atom pusat misalkan A, maka gitu ya. Oke, B, kan gitu boleh saja kan ya. Maka sudut daripada BAB berapa? 90. Oke. Apakah ada nggak sudut yang lebih tolakannya lebih rendah daripada sudut 90? 109,5, Pak. Oke, ada sudut yang lebih besar yang tolakannya tentu lebih kecil antar atom-atom yang berikatan. Oke, namanya tetrahedra. Perhatikan deh. Oke, tetra ini 3 dimensi ya. Kalau yang tadi segitiga planar itu kan 1 dimensi ya, segi 4 planar. Nah, kalau tetrahedral itu ya A-nya itu ada di tengah-tengah atom pusatnya. Sedangkan di ujung-ujung ada sudut yang tidak, maksudnya yaitu sudut yang lebih besar dari 90 yang menyebabkan lebih stabil. Tolakannya lebih rendah. Nah, karena dia pengaturan pasangan elektronnya berupa yaitu tetrahedral, maka geometrinya juga pasti tetrahedral. Oke? Bisa ngikutin ya pelan-pelan? Bisa. Oke, nggak salah ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini gas metan. Struktur molekul gas metan CH4. Oke, CH4. Gas metan 109,5 antar
tangan daripada yaitu CH4. Mana tolakan lebih kecil, 109 atau 190 atau 90 deh? 109. Oke, 109,5 yang paling tolakannya lebih rendah ya. Makanya sudutnya apa namanya? Strukturnya dikenal sebagai tetrahedral. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang AB5. Contoh kalau AB4 kan adalah CH4 ya. Oke, tadi sudah. Yang lainnya misalkan DO2 juga atau H2O itu biasanya bersifat nanti apa? Keadaan yang sesungguhnya. Oke. AB5. Jadi pasangan elektron atom pusat sebagai ikatan ada 5. Kemudian pasangan elektron bebas atom pusat tidak ada. Maka pengaturan pasangan elektronnya membentuk sudut berapa deh? 120 untuk sumbu X dan 180 untuk sumbu Y, Pak. 120. Terhadap Oke, coba kita cek. terhadap Tadi kan? planar. Oke, jadi untuk bidang datar, nah kan di bidang datar ya. Jadi bidang datar, maka sudutnya di sini harus 120. Sedangkan dengan bidang tegak lurus ke atas atau ke bawah, maka sudutnya nanti 90. Oke? Maka karena di sini membentuk 2 piramid atas dan bawah untuk bidang yang sama, jadi membentuk 2 piramid atas dan bawah, makanya dikenal sebagai trigonal bipiramid. Oke? Jadi geometrinya dikenal sebagai trigonal bipiramid. Jadi bisa dibayangin ya. Oke, saya kira nggak masalah, pelan-pelan. Kalau sudah ada variasi pasangan elektron bebas, baru agak sedikit ribet ya. Nanti kita lihat sebentar. Nah, ini adalah PCl5. PCl5. Dia bisa membentuk trigonal bipiramid. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi sudutnya antar tegak lurus itu pasti 90, sedangkan antar bidang datar itu sudutnya 120. Ini namanya bidang datar kan ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ada satu lagi yang paling sederhana, yaitu yang dikenal sebagai AB6, di mana atom pusatnya. Oke, jumlahnya berapa? Ya, tangannya ada 6, jumlahnya berarti 1. Jadi tangannya 6. Kemudian pasangan elektron bebasnya berarti tidak ada. Oke. Tidak ada. Contohnya apa? Nah, ini yang membentuk sudut atas dan bawah dan sejajar itu membentuk sudut 135 ya. 90 dan 90 ya. Oke. Sehingga namanya di sini oktahedral. Nah, inilah beberapa jenis pengaturan pasangan elektron ikatan dalam suatu senyawa. Nah, di samping juga elektron ikatan, ada juga anti ikatan. Anti ikatan. Perhatikan. Oktahedral 90 sini. Ada oktahedral, perhatikan ini. Ya. Jadi ada segi 4 datar, di mana segi 4 datar ini sudut BAB 90, sedangkan sudut daripada yang bidang atas dengan datarnya itu 90. Semua 90 ya. Oke. Nah, ini yang sederhana. Artinya sempurna lah kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, nanti ada kita mengenal beberapa pasangan elektron bebas di dalam atom pusat. Nah, itu nanti akan mempengaruhi. Oke.
Ini oktahedral, misalkan sulfur heksafluorida. Sulfur heksafluorida. Nah, ini kan menyalahi aturan oktet ya. Masih ingat ya? Yaitu menyalahi aturan oktet, tapi senyawanya stabil. Oke. Kenapa bisa itu? Nah, karena secara struktur Lewis tidak bisa menjelaskan dengan baik, makanya disebut perkecualian. Oke. Bisa ngikutin ya? Oke, kalau kita perhatikan di mana pasangan elektron yang ada di dalam atom pusat itu tidak sama dengan aturan oktet daripada gas mulia. Oke. Nah, karena tidak mengikuti aturan oktet, namun senyawanya ada dan cukup stabil di alam, maka otomatis susah untuk menerangkannya. Ia harus mengikuti apa? Nah, artinya karena susah menerangkannya, maka dikatakanlah sebagai senyawa yang eksepsional atau perkecualian dari aturan oktet. Ya, kira-kira seperti itu, bisa ngikutin deh. Oke, ya. Oke, kita pelan-pelan. Nah, sekarang ini contoh-contoh daripada jumlah pasangan elektron bebas dan jumlah pasangan elektron ikatan, kira-kira seperti ya. Kalau kita perhatikan ini seluruhnya pasangan elektron ikatan ya, seluruhnya pasangan elektron ikatan. Belum ada pasangan elektron bebas di dalam atom pusat. Oke, saya kira tidak masalah. Kita berikutnya sekarang. Nah, sekarang perhatikan, ini penting. Sekarang ada atom pusat yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke. Contohnya misalkan adalah yang utama adalah CH4. Nah, CH4. CH4 sudutnya tadi yaitu 100 berapa? 9,5 ya Dea, benar? Kelihatan kan? 109,5. Maka geometrinya ini apa deh namanya? Tetrahedral. Tetrahedral. Oke, tetrahedral. Jadi karena 4 tangan yang sama, sudutnya juga sama semua, maka ini yang dikenal sebagai tetrahedral sempurna. Oke. Kemudian nama geometrinya juga tetrahedral. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat nitrogen. Nitrogen memiliki nomor atom 7 ya, oke. Nitrogen memiliki nomor atom 7. Berarti elektron valensinya berapa? 5. Jadi saya bisa tuliskan sebagai berikut: 1 2 3 4 5. Kemudian kalau berikatan dengan hidrogen, oke. Perhatikan ini berikatan dengan hidrogen. Kan kira-kira situ ya. Oke. Berarti dia ada 4 juga tangan, perhatikan. Ya, ada 4 tangan. 3 tangan digunakan dengan berikatan dengan atom hidrogen. Dan 1 tangan adalah elektron bebas. Perhatikan ini, 1 tangan diisi oleh 2 elektron bebas. Kalau lihat dari tangannya, ada berapa tangan, Dek? NH3? Ada 4. Ada 4 tangan. Oke, ada 4 tangan. Oke, kalau ada 4 tangan, maka sudut yang paling memungkinkan sudutnya berapa, Dek? (109,5). Oke, 109,5. Berarti tetrahedral. Oke, nah sekarang perhatikan, penting bahwa di dalam penamaan geometri pasangan elektron bebas tidak ikut serta. Sekarang sekali lagi, di dalam pemberian nama geometri molekul, oke, distribusi pasangan elektron bebas tidak ikut serta dalam pemberian nama, namun mempengaruhi
sudut atau geometri. Kira-kira sudut itu bisa ngikutin, Dek? Saya ulang sekali lagi. Pasangan elektron bebas dalam atom pusat tidak mempengaruhi pemberian nama daripada struktur atau geometri, namun mempengaruhi geometri. Oke, nah contoh NH3. Karena tangan di atas pasang elektron bebas tidak berpengaruh terhadap nama, maka namanya apa nantinya, Dek? Segitiga piramida. Oke, segitiga piramid. Jadi segitiga, yang mana segitiga, Dek? Membentuk segitiga. Atom H-nya membentuk segitiga, Pak. Oke, atom H membentuk segitiga. Sedangkan bagian atasnya apa? Maksudnya bagian piramidnya sendiri apa? Nitrogen. Oke, nitrogen. Perhatikan ini penting ya. Oke, jadi saya bisa tuliskan di sini. Perhatikan. Nah, inilah N. Gitulah ya. Oke. Perhatikan. Jadi pasangan elektron bebas tidak ikut serta dalam pemberian nama, namun akan mempengaruhi geometri. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengaruh geometrinya? Perhatikan, penting. Karena elektron bebas ini tolakannya lebih besar dengan pasangan elektron bebas, kalau tolakan daripada pasangan elektron bebas lebih besar dari tolakan pasangan elektron ikatan dengan ikatan. Perhatikan ini penting. Kalau menurut teori PSEPR, teori tolakan pasangan elektron valensi, kalau ada elektron bebas, pasangan elektron bebas dengan elektron bebas, maka tolakannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Dan itu juga lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Oke? Nah, perhatikan. Karena sudut ini masih, perhatikan. Nah, ini. Karena pasangan elektron bebas itu menekan hidrogen, ini juga ditekan ke bawah, maka yang tadinya sudutnya 109,5 menjadilah 107,3. Oke? Jadi sudut daripada HNH jadi bukan lagi 109. Oke? Tapi sudutnya adalah berapa? 107. Oke, ya. Ya, 107,3 lah ya. Oke. Bisa ngikutin, deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, coba lihat sekarang yang apa namanya? Air. Nah, perhatikan air. Oke, air sekarang. Yang sebelah kanan. Kan? Oksigen memiliki nomor atom berapa? 8 ya. Jadi elektron valensinya berapa oksigen, deh? 6, Pak. 6. Oke, saya bisa tuliskan struktur Lewis daripada oksigen. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi 6. Jadi ada dua elektron yang belum berpasangan. Nanti ini memerlukan hidrogen, ada dua berarti ya. Oke, jadi memerlukan hidrogen itu ada dua. Oke, nah perhatikan sekarang. Berapa tangan sekarang? Berapa tangan total daripada oksigen yang dimiliki oleh oksigen? Berapa, deh? Tangannya oksigen. 2, Pak.
Saya bilangin. 3. Perhatikan. 3. Jelas-jelas ini kan ada, perhatikan, ini kan ada berapa, kan aturan oktet kan ya. Oksigen kan sebagai atom pusat, perhatikan. Oke. Nah, karena ada 4 pasang elektron, berarti ada berapa tangan oksigen? Halo, tadi sudah yang sudah diterangin NH3 kan? Tangannya berapa oksigen D kalau kita melihat 4, Pak. jumlah elektronnya? 4, perhatikan. Oke, yaitu 1, 2, 3, 4. Kan kira-kira situ deh ya. Oke, bisa ngikutin deh. Halo? Nah, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sama dengan nitrogen kan. Sekarang ada 4 pasang elektron. 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Benar nggak, Dek? Halo? Benar ya? Iya, Pak. Nah, karena pasangan elektron bebas tidak ikut dalam pemberian nama geometri, maka H2O geometrinya apa, Dek? Seperti huruf V, Pak. Apa? Huruf V. V ya, V ya. Oke, ini ya, benar nggak? Iya, Pak. Oke, ya, perhatikan ya. Jadi penting ini, ya jangan sampai salah. Oke. Jadi karena pasangan elektron bebas tidak memiliki kontribusi pemberian nama, maka jelas air H2O ke geometrinya nanti huruf V, bengkok, bend ya, bend. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan teori PSEPR, tadi sudah dijelaskan bahwa tolakan pasangan elektron bebas dengan elektron bebas lebih besar dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron bebas dengan elektron ikatan. Dan ini juga lebih besar antara tolakan pasangan ikatan dengan tolakan pasangan elektron ikatan. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, berarti apa yang terjadi di sini? Tolakan ini kan jauh lebih besar ya, benar nggak? Bisa kelihatan? Karena tolakan pasangan elektron bebas itu sangat besar, otomatis ini akan bergerak ke sini, benar? Atau menekan, kan kira-kira gitu ya. Ini juga akan menekan ini, benar? Halo? Bisa ngikutin? Benar, Pak. Benar, Pak. Bisa. Bisa ya? Nah, karena ditekan, oke, maka sudutnya yang tadinya karena 4 pasang elektron berarti 109,5 tetrahedral, maka dengan ada tolakan pasangan elektron bebas tadi sesuai dengan teori PSS, maka sudutnya sekarang hanya 104,5. Oke, bisa ngikutin ya sampai di sini? Kenapa? Sudut HOH itu berapa sih? 104, oke, 5. Kenapa tidak 109 misalnya? Oke. Kenapa tidak 120? Kalau saya tuliskan misalkan HOH, perhatikan deh. Ini kan struktur Lewisnya deh, benar ya? HOH, ini benar struktur Lewis deh. Saya tulisan di sebelah kiri ini. Halo? Betul, Pak. Betul kan ya? Sesuai dengan struktur Lewis ya seperti ini. Oke. Ternyata kalau gambarkan seperti ini maka sudutnya kan harus 180, benar nggak deh? Iya, Pak. Kalau 180, kalau dia sudutnya 180, maka berarti kan linear nggak deh? Benar nggak deh? Oke. Kalau sudutnya antara HOH adalah 180, berarti geometrinya bagaimana deh? Linear, benar nggak? Benar, Pak. Padahal realnya
real atau hasil percobaan hanya 104 deh. Oke. Jadi menerangkannya bagaimana? Yaitu seperti tadi deh. Berdasarkan teori PSEPR. Tidak bisa hanya berdasarkan struktur Lewis saja, oke? Bisa ngikutin ya? Jadi lengkapnya sekarang tadi sudah belajar struktur Lewis ya. Jadi dengan struktur Lewis saja belum lengkap. Oke, harus ada teori berikutnya yang berkaitan dengan geometri atau sifat nanti molekul. Yaitu teori apa? PSEPR. Oke. Nah, contohnya seperti tadi ini. Kalau hanya menurut struktur Lewis saja, maka HOH sudutnya atau air, maka dia harus 180. Berarti kan linear, benar ya? Kalau linear, oke, berarti kan sudutnya 180. Nah, ternyata realnya percobaan bukan 120, bukan 180. Berarti jauh sekali kan ya? Hanya 104. Kira-kira segitu. Oke. Bentar deh ya. Oke, bisa ya sampai di sini ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi yang penting bisa menjelaskan kenapa H2O itu geometrinya tidak linear. Kalau menurut teori Lewis saja, kan harus linear, kan kira-kira itu ya? Oke, maka sudutnya harus 180 derajat, dia linear. Kemudian kalau dia linear, maka pasti dia non-polar, kan kira-kira itu ya, non-polar. Nah, ternyata air sudutnya bukan 180. Sudut HOH ya, hanya 104,5. Nah, bagaimana menjelaskannya ini? Tentu kita tidak bisa dengan hanya struktur Lewis saja, tapi tambahan lagi, yaitu yang dikenal sebagai teori PSEPR, teori tolakan pasangan elektron valensi. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan di sini bahwa tolakan pasangan elektron bebas dengan tolakan pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan ikatan. Dan ini juga lebih besar dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya, deh ya. Bisa lanjut? Oke. Lanjut, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Kita lanjut. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi yang berkaitan dengan pasangan elektron bebas. Tadi udah singgung bahwa AB3 berarti ada 3 pasang elektron ikatan, berarti 3 tangan, dan tidak ada pasangan elektron bebas. Maka geometrinya nanti
namanya trigonal planar. Tadi sudah ya, misalkan boron triklorida, misalkan BCl3 contohnya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang seperti ini? AB2E. E itu artinya pasangan elektron bebas. Kalau B adalah pasangan elektron ikatan. Kalau A adalah atom pusat, kan kira-kira itu ya. Oke, berapa pasang elektron ikatannya, Dek? 2, Pak. Oke, 2. Oke. Sekarang pasangan elektron bebas? 1, Pak. 1, Pak. Oke. Nah, kira-kira pengaturan pasangan elektronnya atau tangannya nanti kira-kira bagaimana, Dek? Kita tulis dulu gini, kan ya gampang kan ya, A sebagai atom pusat, kemudian anggap aja ini adalah B, sedangkan ini adalah pasangan elektron bebas, kan ya, perhatikan, kalau dia sempurna trigonal planar, maka sudutnya ini 120, benar nggak, Dek? Ini juga 120, ini juga 120, kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang, karena pasangan elektron bebas ini tolakannya lebih besar, maka kira-kira bentuknya bagaimana, Dek, geometrinya? Oke, bengkok. Oke, bengkok, bend ya, bukan bengkok, bend. Atau huruf V, oke, huruf V. Oke, walaupun sudutnya lebih besar atau lebih kecil dari 120, Dek? Lebih kecil. Lebih kecil, karena kan ditekan oleh pasangan elektron bebas. Oke, perhatikan itu ya. Oke, gambarnya kalau kita perhatikan ini trigonal planar. Oke. Jadi kalau kita perhatikan 3 pasang elektron dengan total 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, berarti dia trigonal planar. Namun, nah sekali lagi, dalam pemberian nama, pasangan elektron bebas tidak ikut serta. Sehingga namanya Pak band. Oke, huruf V. Ya, oke. Kira-kira contohnya apa ini, Dek, nanti, Dek? Yang punya seperti ini? NO2 min. Nanti sulfur dioksida ya, coba nanti cek ya. SO2. Nah, nanti kita cek. Contoh yang lain. AB4. Kalau AB4 berarti tetrahedral. Oke, tetrahedral. Nah, sekarang ada AB3E. Berarti pasangan elektron ikatannya ada 3. Kemudian pasangan elektron bebas ada 1. Maka pengaturan pasangan elektron totalnya kira-kira bagaimana, Dek? Piramida segitu, Pak. Gimana? Untuk piramida. Enggak, jangan dulu piramidal. Oke. Tetrahedral, Pak. Tetrahedral kan ada 4 tangan kan, ya. Oke. Jadi pengaturan pasangan elektronnya total pasti dia tetrahedral. Perhatikan, tetrahedral kan? 3 untuk ikatan, 1 untuk pasangan elektron bebas. Nah, seperti yang saya tadi kasih tahu, pasangan elektron bebas tidak ikut serta dalam pemberian nama. Maka, bagaimana nama geometrinya, Dek? Trigonal piramida. Oke, segitiga piramid. Oke, segitiga piramid. Ya, benar nggak? Itu contohnya apa tadi? Ini, Dek? NH3, Pak. NH3. Oke, NH3 amonia ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang ada AB2E2. Jadi ada 2 pasang elektron ikatan
dan 2 pasang elektron bebas. Perhatikan. Oke. Maka pengaturan keempat pasang elektron tadi bagaimana deh bentuknya? Tetrahedral. Oke, tetrahedral sama persis dengan yang di atas tadi. Tetrahedral. Nah, karena 2 pasang elektron bebas tidak memberikan kontribusi pemberian nama, maka geometrinya bagaimana? Band juga nggak? B, Pak. B. Band, Pak. Oke, band atau huruf V ya. Oke, ini kan perhatikan band atau huruf V. Ya, tadi sudah kan ya, H2O. Oke, kita tahu sudut HOH 104,5 kan ya. Oke, karena pasangan tolakan elektron bebas itu gaya tolakannya lebih besar, ditekan hanya. Oke, sama-sama ditekan kiri kanan sehingga sudutnya menjadi 104. Bisa mengerti sampai di sini deh dulu pelan-pelan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya. Kita lanjut kalau gitu. AB5. AB5 berarti trigonal bipiramid. Perhatikan. Jadi di tengahnya trigonal, atas yang bawah dan bawah itu puncaknya. Oke. Makanya ada trigonal piramidnya ada 2 berarti atas dan bawah. Oke. Nah, sekarang AB4E. Berarti pasangan elektron ikatan ada 4 dan pasangan elektron bebas berarti 1. Nah, kira-kira bagaimana sudut yang paling mungkin, Dek? Apakah pasangan elektron bebas yang satu itu di atas atau di bawah? Atau berada di planar, segitiga planar? Nah, cari sudut yang paling tolakannya paling kecil, kan kira-kira segitu ya. Oke, perhatikan. Oke. Perhatikan. Kenapa ada di sini? Maka tolakan di sini, perhatikan kan hanya 290, benar nggak? Ke atas, ke bawah dan ke atas 90, benar? Sedangkan yang di sini hanya 120 kan ya? Jadi 90-nya hanya 2. Itu kan tolakan yang paling besar kan ya? Ya. Kalau dia di atas, ya kan? Kalau dia di atas, berapa sudut yang dibentuk 90, Dek? 3, Pak. 3. Nah, kira-kira yang mana tolakan yang paling besar? Pasangan elektronnya di atas atau di bawah, okay, atau di samping trigonalnya. Nah, kalau ini 90-nya kan hanya 2 saja kan ya, yaitu bertolakan dengan B atas dan B bawah saja kan, oke? Tapi kalau ada di atas, maka sudut 90-nya itu ada 3. Yaitu yang berkaitan dengan di trigonal ini kan ya, berarti 3. Jadi tolakannya lebih besar dong ya. Makanya yang paling besar, paling benar adalah ini deh. Ya, oke. Kita bisa tuliskan. Yang mana paling memungkinkan? Nah, ini kan misalkan anggap aja segitiga. Gitu ya, oke. Nah, mana sudut yang paling, ini kan kira-kira kan ya, ini adalah B, A, B, B, ini B. Nah, kalau ini sudutnya kan berarti 390, benar nggak? Iya, Pak. Benar 3 ya? Iya, Pak. Oke, kalau di sini kan hanya 2 kan ya? Hanya ini dan ini sendiri kan, benar nggak? Betul, Pak. Nah, kira-kira tolakan, kalau 120 sih nggak masalah ya. Yang penting kan tolakan yang paling besar itu kita pikirkan. Nah, kira-kira yang mana lebih stabil? Yang ini atau yang ini? Yang 290, Pak. Yang 2, Pak. Yang kanan, Pak. Yang kanan lebih stabil. Bisa ngikutin dia? Bisa, Pak. Nah, kalau yang kanan,
Nah, inilah pengaturan daripada pasangan elektron, baik bebas maupun yang berikatan. Nah, sehingga, nah ini kira-kira namanya apa deh? Jungkat-jungkit. Tetrahedral terdistorsi, Pak. Oke. Tetrahedral terdistorsi. Kenapa terdistorsi? Perhatikan, karena ini kan ditekan kan itu, ini juga ditekan ya. Kalau dia tetrahedral, nah seperti ini dia tetrahedral kan ya, oke? Itu tetrahedral maksudnya yang ini tuh menjadi ini gitu ya, ini menjadi ini kan ya. Nah sekarang karena ini ditolak, perhatikan ini kan ditolak lebih besar kan ya, ini juga ditolak lebih besar kan, makanya namanya tetrahedral terdistorsi. Artinya apa? Tetrahedral tidak sempurna ya, oke? Kira-kira itu. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Bisa ngikutin deh ya, pelan-pelan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ada AB3E2. Berarti 3 pasang elektron ikatan, benar? Kemudian 2 pasang elektron bebas. Nah, kira-kira pengaturan sudut yang paling mungkin yang mana, Dek? Dua pasangan elektron bebas, Pak, di bagian planar. Oke, jadi kedua pasangan elektron bebas ada di planar. Oke, coba ada di planar. Oke, kita tahu. Nah, perhatikan ini sudutnya ini kira-kira 120 berarti ya. Jadi pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas sudutnya berarti kan 120 kan ya? Oke? Iya, Pak. 120 kan? Oke. Nah, kira-kira yang mana lebih stabil? Kalau dia pasangan elektronnya, anggap aja seperti itu, pasangan elektronnya ada di sini. Ini adalah B, B, B. Seharusnya, perhatikan, seharusnya ini dengan ini kan tolakannya paling besar kan ya. Namun karena sudutnya 180 berarti kan paling kecil kan dibandingkan ini, benar ya? Ini kan 120. Oke, kalau ini kan 180 ya. Oke. Nah, barangkali memang yang ini yang benar, barangkali distribusi ini menjadi menyebabkan ini lebih kalau ini kan sudut 90-nya banyak kan ya, ada 6 ini kan ya, dan sebagainya, walaupun ini 180 bisa ngikutin deh ya. Kalau di sini kan hanya 90-nya 4 kan ya, ini 1, 2, ini 1, 2 kan ya. Oke, jadi sudut 90-nya 2, tapi yang 120-nya ada 3 kan gitu ya. Tapi kalau ini 90-nya ada 6 ya. Oke, 90-nya ada 6. Nah, itu barangkali yang menyebabkan ini lebih memungkinkan deh. Oke. Sehingga, nah ini geometrinya adalah sebagai berikut. Oke. Kalau saya ulang sekali lagi ya, kalau ini sudut daripada pasangan elektron bebas dengan ini kan 180. Oke. Sedangkan sudut 90-nya, perhatikan, dengan ini kan ada 6 buah kan ya, benar ya? Ada 6 buah kan? Walaupun tolakan pasangan ini lebih kecil, tapi sudut ini 90 ada 6 buah. Nah, itu yang menyebabkan itu kurang stabil dibandingkan dengan yang ini.
Kalau yang ini kan ada 4 buah sudut. Nah, saya tuliskan ya, yaitu 4 buah sudut. Ini dengan ini 4 buah, sedangkan 3 buah kaitannya dengan ini. Perhatikan, walaupun ini 120, oke, perhatikan ini kan 120 ya. Pasangan elektron bebas dengan elektron bebas itu kira-kira 120, namun sudutnya ini, oke, pasangan elektron bebas dengan ini kan itu ada 2 ya, itu dan 2, ada 2. Oke, sedangkan ini dengan ini kan hanya berapa? 4 buah kan ya? Oke, 4 buah ini kan. Nah, ini yang menyebabkan lebih stabil dibandingkan dengan ini, kira-kira seperti itu barangkali ya. Sehingga menyebabkan bentuknya apa? Yaitu seperti huruf T, bentuk T. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke, saya kira ini agak agak sedikit complicated dikit, namun ya paling tidak kalau ada bentuk seperti itu ya, itulah yang lebih benar. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke. Karena kenyataannya memang bentuknya seperti itu. Bisa ngikutin ya pelan-pelan ya. Ini sudah mulai ya biasanya paling-paling ujian nanti yang sederhana-sederhana lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini AB2E3. Oke, perhatikan ada 2, ini ada 3. Berarti yang paling memungkinkan, perhatikan deh, paling memungkinkan ke sudutnya antar pasangan elektron bebas itu hanya 120. Kalau seperti ini, bentuknya bagaimana deh? Linear, Pak. Linier, benar ya, linier. Ini yang paling stabil kan ya. Oke. Jadi perhatikan ini yang paling stabil. Kalau nanti pasangan elektronnya salah satu ada di atas, berarti kan sudutnya pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas kan 90 ya, itu yang menyebabkan kurang. Makanya ini yang paling benar, oke? Di mana sudutnya 120. Oke. Jadi bentuknya nanti linier, perhatikan, linier. Oke? Bisa ngikutin sampai di sini? Ya. Yang penting sudut yang paling besar, maksudnya pasangan elektron bebas dengan elektron bebas itu sudutnya semakin besar semakin bagus, sehingga kestabilan semakin baik, kira-kira tolakannya semakin baik, tolakannya semakin kecil, kira-kira segitulah ya. Oke. Bisa ngikutin sampai di sini deh ya. Pak. Ya. Maaf Pak, tadi saya habis dari toilet Pak. Saya bingung tadi yang di sudut 180-90 itu tuh Pak, yang di AB4E Pak. AB? Yang AB4E Pak, di kelas. Oh, tadi kan ini AB4E maksudnya? Oh, yang tadi sudutnya gitu loh, yang jadi 180-90 gitu Pak. Iya, yang dibahas yang mana? Yang jadi problem. Kalau AB ini kan ini oke, ini kan trigonal planar kan ya, berarti kan kita ulang lagi ya. Kalau makanya kalau nggak ini susah nanti ya berikutnya. Perhatikan, oke? Nah, perhatikan sekarang ya. Jadi AB4 kan seperti ini ya. Tadinya kan trigonal bipiramid kan, oke? Iya Pak. Nah sekarang kalau saya taruh ini di atas pasangan elektron bebasnya, maka sudut pasangan elektron bebas dengan yang lain kan ada 3 kan ya. Oke, ada 3 90, benar nggak? Kalau saya taruh pasangan elektron bebasnya ini di atas. Oke, berarti sudut 90-nya ada berapa dengan B? Ada 3 buah kan, benar? Iya Pak.
Nah, sekarang kalau saya di samping, di sini, sudut 90-nya ada berapa buah, Dek? 90, ada 2, Pak. Nah, ada 2. Yang mana lebih stabil? 2,90 atau 3,90? 2. Nah, inilah yang paling benar. Kan kira-kira itu, Dek. Oh, artinya ngambil yang paling stabil ya, Pak? Oh iyalah, bagaimana? Kan semua kita tadi berkaitan dengan kestabilan, kan sama struktur Lewis juga seperti itu kan, bahwa struktur Lewis yang paling stabil di mana muatan formal sekecil mungkin, kan gitu. Ini juga seperti itu kan ya, oke? Jadi tolakan pasangan elektron bebas itu harus sekecil mungkin, oke? Itu konsepnya yang utama, oke? Makanya di sini pasangan elektron bebasnya itu ada di trigonalnya, bukan yang di puncak atau puncak atas atau puncak bawah. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama dengan yang lainnya ya. Makanya ini nanti adalah tetrahedral terdistorsi. Begitu juga yang lainnya, perhatikan. Oke, AB2E2, AB3E2, perhatikan. Ini juga sama, oke, perhatikan. Nah, apakah nanti ada salah satu di atas, oke, atau di atas keduanya, kan kira-kira ada di atas bawah kedua-duanya, kan? Nah, tadi sudah diterangkan inilah yang paling stabil. Tapi kan kalau Anda buat seperti ini, oke, maka jumlah 90-nya di sini kan 1, 2, perhatikan, oke, 1, 2, walaupun dengan ini juga ada 4 totalnya kan ya, oke. Tapi kalau dibuat di atas di sini salah satu, maka tolakannya pasti lebih banyak. Kalau salah satu di atas, kan kira-kira gitu ya. Maka inilah yang paling stabil, makanya bentuknya huruf T. Oke? Atau pasangan elektron bebasnya ada di atas maupun di bawah. Kan tadi sudah di jumlah ikatan yang paling stabil ya ini, kira-kira seperti itu. Oke? Oke, Pak. Dari sudutnya tadi, oke, biasanya semakin kecil sudutnya, tolakannya pasti semakin besar, benar nggak? Benar nggak? Semakin kecil sudut daripada ikatan, maka tolakannya pasti semakin besar. Iya, Pak. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak stabil. Oke? Nah, sama juga penjelasan tadi kan ini juga sama. Oke? Maka kira-kira yang paling stabil ya seperti ini. Kalau saya taruh salah satu di atas, okay, maka tolakannya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ini, kira-kira seperti itu. Makanya bentuknya nanti apa? Linier ini kan, kira-kira seperti itu. Oke, bisa sampai di sini dulu? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjut satu lagi. Oke, satu lagi yang berkaitan dengan oktahedral. Oke. Nah, ini oktahedral. Oke, tadi sudah disebutkan kalau tidak ada pasangan elektron bebas, pasti bentuknya oktahedral sempurna. Jadi di tengah ada segi 4 dan ada atas dan bawah sebagai puncak, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada 5 elektron ikatan, pasang elektron ikatan, berarti 1 pasang elektron bebas. Oke. Maka kira-kira pasangan elektron bebasnya ada di mana? Kan kira-kira seperti itu. Oke. Apakah di atas atau di pojok salah satu segi 4-nya atau di bawah? Atas bawah kan sama saja ya. Oke. Nah, yang paling stabil adalah ini. Oke. Tapi kalau taruh di sini juga sama saja dia. Kalau misalkan ini B, tapi ini pasangan elektron bebas kan sama saja sebenarnya ya. Oke. Benar nggak, Dik? Saya ulang sekali lagi. Kalau saya taruh misalkan pasangan elektron bebasnya misalkan di sini, ya gitu ya. Misalkan anggap aja ini A, ini adalah B, 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 B. Sama nggak dengan yang di sini, deh? Sama, Pak.
Sama, Pak. Nah, perhatikan, oke? Sama, ya. Itu seperti apa namanya beresonansi lah ya kalau dikaitan struktur molekul ya, oke? Nah, perhatikan, maka kira-kira geometrinya bagaimana, Dek? Nah, ini kan kalau lihat dari pasangan elektron semuanya kan ada 6, oh berarti dia oktahedral. Nah, sekarang nama geometrinya bagaimana? Segi 4 piramida, Pak. Oke, Segi 4 segi piramida. 4 piramid. Perhatikan, kan yang di bawahnya nggak ada kan ya, oke? Walaupun hanya ditolak itu ya, oke? Kalau ini ditolak, ini juga ditolak, bener nggak? Ini juga ditolak, ini juga ditolak. Itu juga karena sama-sama ditolak sama besarnya, ya membentuk segi 4 juga, bener nggak? Sedangkan B yang di atas ya di tengah-tengah, pasti nggak masalah kan, sampai di puncak kan kira-kira seperti itu ya. Makanya namanya segitiga piramid. Oke. Itu konsep-konsepnya ya. Oke, kita lanjut lagi dikit ya. Oke, sekarang kalau AB4E2 berarti ada 4 pasang elektron ikatan dan ada 2 pasang elektron bebas. Kira-kira pasangan elektronnya pasti ya, oh ini pasti oktahedral juga kan ya, oke pasangan elektron bebasnya ya, oktahedral. Nah, berdasarkan ini, kira-kira nama geometrinya apa, Dek? Segi 4 datar, Pak. Segi 4? Datar. Datar, oke. Segi 4 datar. Sempurna nggak datarnya, Dek? Sempurna, Pak. Iya, sempurna ya, oke. Jadi segi 4 planar ya dalam satu bidang, benar ya? Jadi sempurna deh ya, segi 4 planar. Oke. Jadi dalam satu bidang di mana Canon floor itu berada dalam satu bidang. Saya bisa tuliskan satu bidang itu seperti ini. Ya, ginilah ya. A. Ya, seperti itu berada dalam satu bidang datar ya. Oke. Namanya segi 4 planar. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa ya? Mau nanya Pak, itu Kenapa? kan Canon gas mulia, kenapa dia berikatan Pak? Oke, perhatikan. Nah, kenapa berikatan? Perhatikan, karena Canon itu kan semakin ke bawah, dia pasang apa namanya, walaupun dia sudah penuh, dia akan lebih mudah mengalami polarisasi kira-kira itu atau terdistorsi kira-kira itu deh. Oke. Nah, kenapa ada senyawa ini? Ya memang ditemukan ada senyawa Canon F4. Ada Canon F6 juga ada deh. Sudah ditemukan kira-kira seperti itu, walaupun dia gas mulia. Oke. Pokoknya semakin ke bawah, susunan berkala, gas mulia itu sudah ditemukan ada senyawanya. Kira-kira seperti itu deh. Oke. Makasih Pak. Oke, kita lanjut lagi dikit saja. Nah, ini dia contoh-contoh daripada senyawa tadi. Oke. Jadi, nah ini contohnya tadi sudah disebut SO2. Oke. Bentuk band yaitu AB2E tadi sudah kan ya, SO2. Kemudian AB3E amonia tadi sudah. Kemudian H2O, perhatikan ini sudah juga membentuk bands. Oke. Jadi geometrinya. Kemudian AB4E, perhatikan ini contohnya di sinilah SF4. Nanti bisa latihan di rumah. SF4 seperti ini. Jadi ada satu pasang elektron bebas yang belum berikatan. Kalau yang ini adalah flornya, ya, fluorin, kira-kira seperti itu. Kalau AB3F2, perhatikan ini, apa ini ClF3. Oke, ClF3. Kalau yang di sini adalah
I3 minus, Dek. Kalau kita perhatikan di sini, E3 minus, ya, senyawanya ada, iodium. Kemudian AB3E, contohnya seperti ini, adalah BrF3. Nah, itu adik-adik bisa latihan di rumah, ya. Benar nggak? Misalkan BrF3 itu kan Br nomor atomnya berapa, elektron valensinya berapa, kemudian sebagai atom pusat dia ada di tengah, berarti kemudian totalkan elektron valensinya sesuai dengan struktur Lewis. Nah, dari struktur Lewis itu nanti kira-kira benar nggak bentuknya seperti ini, oke? Kira-kira seperti itu, ya. Itu bisa latihan deh di rumah, kan? Nanti nomor atomnya kan sudah tahu kan ya, nomor atom di susunan berkala. Kemudian benar nggak misalkan seperti Canon F4 itu, Canon F4 itu adalah bentuknya seperti segi 4 planar misalkan. Oke. Kan nomor atom Canon tahu, nomor atom fluor tahu, kemudian kita jumlahkan elektron valensinya, kemudian kita buat struktur Lewisnya. Nanti benar nggak struktur Lewisnya yang paling stabil? Sehingga geometrinya membentuk segi 4 planar, ya, oke? Itu bisa kerjakan di rumah deh. Itu latihan-latihan bagaimana menuliskan geometri atau menyebutkan geometri atau memberi nama geometri daripada suatu molekul, ya, oke? Silahkan ada pertanyaan deh sampai di sini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan kembali seperti biasa. Kalau ada perlu didiskusikan berkaitan dengan persiapan ujian deh, kuis, kuis UTS 1. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Tentang soal UTS yang tahun lalu, Pak. Yang nomor Oke, 26. tahun lalu, ya. Nomor 26. berapa, Dek? 26, Pak. 26, oke. Sebentar lagi saya cari dulu ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Bentar. Sebentar, saya cari dulu ya. Saya cari dulu sebentar. Soal tahun lalu ya, UTS 1 ya? Iya, Pak. Mana dia? UTS tahun lalu. Oke, saya cari di ini kalau gitu ya, di UTS Kidas B tahun lalu ya, tahun 2020 ya. Oke, saya buka lagi kalau gitu ya. Nomor 26. Iya, Pak. Oke. Problemnya apa 26B? Gas Saya A memerlukan waktu. lupa. Ya. Gas A memerlukan waktu 6 kali lebih lama untuk berefusi melalui celah kecil, oke? Dibanding gas B. Benar ya? Iya, Pak. Nah, ini kan, perhatikan. Kalau ini kan kaitannya dengan R. R itu laju kan ya? Oke? Laju berbanding terbalik dengan waktu, benar nggak? Iya, Pak. Oh iya. Nah, udah bisa ngitung kan sekarang? Apa problemnya? Bisa.
Yang tadi Bisa kira ya? R itu jari-jari, Pak. Ya bisa, Pak. Eh? Sudah, Pak, sudah bisa, Pak. R itu laju ya. Oke, kecepatan. Kecepatan efusi. Rate itu laju ya. Oke. Kita tahu rate-nya itu berbanding terbalik dengan akar berat molekul. Oke. Jadi laju berbanding terbalik dengan akar berat molekul. Sedangkan waktu, kita tahu waktu berbanding terbalik dengan laju, benar nggak? Iya, Pak. Nah, kita bisa nyari kan? Jadi T1 berbanding T2 sama dengan akar M1 berbanding M2, benar nggak? Akar M2. Iya, Pak. Iya, kan bisa cari kan? Oke. Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Ya, itu harus konsepnya dimengerti apa yang dimaksud dengan laju, apa yang dimaksud dengan waktu yang diperlukan kan ya, oke? Harus mengerti itu ya. Kalau itu nggak mengerti susah nanti juga ya. Kan konsep berat molekul ini kan bisa diturunkan dari teori kinetika gas kan ya. Sudah kan ya itu ya? Sudah, Pak. Oke, sudah belajar ya. Artinya sudah dikasih teorinya kan ya. Silahkan ada yang lain. Ada yang lain yang perlu didiskusikan? Kita punya waktu kira-kira ya 15 menit lagi. Tidak ada? Boleh nanya tentang soal KBF kemarin nggak, Pak? Boleh, boleh. Oke. Tapi saya nggak punya datanya, Pak. Bentar, Pak. Buka dulu, Pak. Apa ini? Apa ini? Tentang apa? Soal KBF, Pak. KBR? KBF, Pak. Apa itu KBS? Kuis, Pak, KBF, kuis. KBF, Pak. Oh, Kuis, Pak. Kuis, Pak. Kuis kemarin. Kuis bersama kuis fakultas, Pak. kemarin. Kuis Wah, saya kemarin, juga nggak tahu apa ini yang ditanyakan kuis. Saya juga nggak tahu ya. Saya nggak dapat soalnya. Pak. Oh, bentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Oke, coba di ini ke WA Group. Saya sendiri terus terang nggak tahu ya. Nilai katanya jatuh, adik-adik apa rata-rata 49 apa gitu. Saya nggak tahu kenapa jatuh. Apa terlalu banyak soal? Kira-kira bagaimana perasaan adik? Kemarin saya habis begitu, Pak. Ya, Pak. Habis? Kurang persiapan, Pak. Ah, Sama ada sistem nggak bisa balik soal itu, Pak. Itu yang ribet, Pak. Belum jelas deh kurang waktu atau kurang persiapan atau bagaimana? Kurang persiapan, Pak. Sama sistemnya kan soalnya itu nggak bisa kalau sudah next soal itu kan nggak kan itu per part, Pak. Nah, kalau sudah next part itu kita nggak bisa balik lagi ke part sebelumnya gitu kan, Pak. Nah, itu Oke. jadi masalah juga, Pak. Oke, jadi kalau ingin perbaiki nggak bisa lagi kan ya kira-kira gitu ya? Nah, iya, Pak. Terus Oke, sekali sekali jawab, Pak. jawab. Sedangkan Oke. soal yang mudah itu di belakang-belakang gitu, Pak. Jadi Oh gitu. stuck di awal gitu, Pak. Ya, Pak, jadi Nah, habis makanya harus benar-benar ya itulah problemnya kalau ujian online ya. Kalau ujian biasa kan bisa kita bolak-balik dan sebagainya gitu ya. Kalau sudah selesai semua kita balik ke depan lagi gitu ya. Ya itu problemnya lah. Coba nanti saya tanyakan ke Indah, apakah bisa nggak bolak-balik lagi gitu. Oke, ada apa yang ditanyakan apa, Robi? Bener, Pak. Nggak bisa lihat soalnya lagi, Pak. Bener, Pak. Oke. Silahkan, ada yang lain dulu sambil nunggu.
Halo, silahkan Dek. Bagaimana jadinya? Sudah saya share di grup WA, Pak. Oh ya, oke. Coba saya cek dulu ya. Oke, sejumlah 165 gram CO. Oke, masanya MM-nya segitu, disimpan dalam tabung 12, liter, oke, pada 34 derajat Celcius. Bila gas tersebut dianggap memenuhi persamaan keadaan gas van der Waals, maka tekanan gas yang terukur berapa? Oke, tinggal masukkan data aja kan, Dek? Halo? Itu pakai rumusnya persis yang di soal itu ya, Pak? Iya, persis sama ini. Kan cari N-nya dulu kan? N Ya, daripada Pak. gas CO kan? CO2 ya, Pak. Iya, N-nya kan. Kemudian A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. Kemudian volumenya sudah tahu, kan? Suhunya sudah tahu. Apa lagi kurang? Itu Oke, soalnya R-nya dijadikan R-nya sudah K ada, gitu ya, Pak. 0,0 dan sebagainya kan? Iya, Pak. Ya, tinggal hitung Oh, saya saja. keliru ngitung aja, Pak. Ya, Pak. Iya, ya, oke. Ya, ini rumusnya sudah pas, sudah benar rumusnya ini, ya. Di mana A, perhatikan. A itu adalah koreksi terhadap gaya tarik atau gaya tolakan yang menyebabkan tekanan berubah. Oke. Sedangkan B adalah koreksi terhadap ukuran partikel. Kalau gas ideal, ukuran partikelnya dianggap bagaimana, Dek? Halo? Dianggap tidak ada, Pak. Dianggap? Dianggap tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada nilainya berapa? 0, Pak. Nah, kan udah tahu kan? Oke, sekali lagi A itu adalah koreksi terhadap tekanan, yaitu kaitannya dengan gaya tolakan atau gaya tarikan. Oke, sedangkan N kuadrat dibagi V volume kuadrat itu sama dengan konsentrasi kan? N dibagi volume sama konsentrasi, benar nggak? Iya, Pak. Jumlah mol dibagi volume kan konsentrasi, oke? Kemudian karena yang bertumbukan atau berinteraksi kan ada dua molekul kan ya misalkan, maka itu ada kuadrat kan, oke? N kuadrat dibagi V kuadrat kan ya, koreksi terhadap tekanan kan? A itu berkaitan dengan koreksi terhadap tekanan karena ada tumbukan atau tolakan antara partikel dengan partikel, oke? Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, Saya salah hitung, ya. Pak. Ini kan gas, sudah biasa. Kan ya tinggal masukin data aja kan. Asal Anda benar masukinnya. Suhunya harus dalam Kelvin seperti biasa. R-nya juga harus dalam liter atmosfer per Kelvin per mol. A-nya tinggal masukin saja sama B kan. Oke. Sedangkan volume adalah bentuk liter. Ya, oke. Gampang sekali. Ya. Silakan Pak, ada nanya lagi. juga, Pak. Bagaimana, Dek? Kalau pas ujian gitu, Pak, kalau waktu UTS gitu, Pak, itu soalnya mirip sama kayak FG nggak, Pak? Kayak ada dikasih tahu rumusnya sama satuannya sudah dikasih tahu gitu, Pak. Oh iya, sudah akan dikasih tahu seperti inilah ya. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke ya. Jadi rumusnya sudah dikasih tahu, kemudian data-data juga sudah dikasih tahu. Oke. Malah nomor atom apa namanya AR ya. Massa atom atau massa molekul juga sudah dikasih tahu ya. Seperti kuis lah benar ya. Oke. Waktunya cukup singkat, kira-kira 100 menit, 40 soal deh ya. Kira-kira, nggak tahu ininya ya. Kalau kuis saya tidak ikut terlibat, tapi kalau UTS, ya kebetulan saya sebagai salah satu timnya lah kira-kira segitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada,
Saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Oke. Seperti biasa, hari Jumat nanti pukul 7 seperti biasa. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, kita akan lanjut, yaitu mengenai bagaimana memprediksi sifat-sifat daripada suatu molekul berdasarkan tadi yaitu teori PSEPR. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan berkaitan dengan persiapan UTS 1 hari Sabtu besok. Oke deh. Kemudian yang penting juga tolong akses MS Team sudah nggak masalah, Edunet tidak masalah. Halo? Pak, maaf Pak, artinya nanti kita UTS lewat Edunex ya Pak? Iya. Oke, pokoknya sebentar lagi kan ada informasi lagi kan ya, sama dengan kuis. Edunet atau MS Team ya kemarin? Kemarin kuis lewat websitenya FMIPA. 19. Nah itulah, yang itulah, ya oke. Yang sama kayak kuis aja pokoknya Pak ya. Iya. Nah kalau berubah mungkin akan diinformasikan nanti kan ya, oke? Makanya Oke, Pak, makasih. akses MS Team atau akses apa namanya FMIPA 19 apalah itu namanya, itu harus sudah dilaksanakan biar nggak masalah lagi ya, oke? Kalau ada problem tidak bisa masuk, segera diinformasikan ke admin UTS. Oke, jangan ke saya. Kalau saya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa karena tidak ikut terlibat di dalam kaitannya dengan admin UTS. Ya, oke. Mungkin hari ini atau besok mungkin sudah ada informasi bagaimana caranya dan sebagainya kaitannya dengan UTS. Ya. Oke, saya cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu